Jadi kita sudah berbicara mengenai hak Dan kewajiban kewajiban terhadap tanaman. Oh iya Bu Prima, tempo hari masih ingat beberapa waktu lalu kita bertemu dengan petani anggrek. Nah, waktu itu kita kan sempat ya ke sana, kita bertanya-tanya. Iya. Kita secara tidak langsung itu kita sudah melakukan wawancara ya. Iya, betul. Nah, anak-anak apakah tahu apa itu wawancara? Ya, kalau tidak tahu. Soalnya ini kayaknya masih baru Bu Erni. Iya, kalau tidak tahu Iya. jadi wawancara itu adalah kegiatan bertanya jawab Iya. yang dilakukan antara 2 orang atau lebih. Betul. Untuk menggali informasi lebih dalam. Betul. Ya. Nah, orang yang diwawancarai itu disebut narasumber. Jadi kalau kita melakukan wawancara, kita harus mencari informasinya kepada narasumber. Nah, sebelum wawancara itu kita harus membuat daftar pertanyaan. Iya. Contohnya saja anak-anak waktu melihat talk show di TV-TV, itu sebenarnya itu adalah kegiatan wawancara. Iya. Jadi para host atau pembawa acaranya itu sebenarnya mereka sudah membuat daftar pertanyaan. Atau mungkin sudah disiapkan apa kalau bahasanya itu skripnya gitu ya Bu Ermin ya. Kalau dalam dunia entertain itu. Nah, jadi nanti daftar pertanyaan itu tidak boleh kita asal-asalan membuat pertanyaan, harus membuat daftar pertanyaan yang baik. Lalu pertanyaan yang baik itu yang seperti apa? Iya, seperti ini. Jawabannya bukan iya dan tidak. Maksudnya di sini adalah misalkan yang Bu Hermin jelaskan tadi dengan budidaya wawancara anggrek dengan petani anggrek. Ya. Misalkan begini, Bapak, misalkan kita bertanya ya Bu Hermin, ya. Bapak, apakah Bapak suka menjadi petani anggrek? Nah, kalau kita amati sekilas, sepertinya pertanyaannya sudah bagus. Iya, betul. Sudah baik. Betul. Padahal pertanyaannya ini belum pertanyaan yang baik. Iya. Kenapa? Karena coba diulangi lagi Bu Prima. Bapak apakah suka menjadi petani anggrek? Kalau begitu jawabannya hanya iya, saya suka, atau tidak, saya tidak suka. Iya. Nah, pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak itu bukan pertanyaan yang baik. Betul. Jadi kalau pertanyaan yang baik tadi apa Bu Prima? Pertanyaan yang jawabannya bukan harus iya atau bukan tidak, tetapi harus yang lebih luas. Iya. Ya. Lalu yang seperti apa itu? Iya. Ya, pertanyaan yang menggali lebih banyak informasi. Jadi pertanyaannya Bu Prima tadi contohnya bisa diubah dengan seperti ini. Mengapa Bapak memilih untuk menjadi petani anggrek? Nah, seperti itu. Betul. Itu menggali lebih banyak informasi, bukan jawaban iya atau tidak. Oke. Berikutnya adalah diawali dengan apa, Ya. siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalkan seperti ini. Apa saja budidaya anggrek yang jenis budidaya anggrek gitu ya Bu Ermin ya. Kemudian siapa saja yang membantu Bapak dalam membudidayakan anggrek. Kemudian di mana letak perkebunannya anggrek yang Bapak miliki gitu ya. Sejak kapan Bapak melakukan budidaya anggrek? Mengapa anggrek yang Bapak pilih atau mengapa budidaya anggrek yang Bapak pilih? Dan bagaimana cara Bapak membudidayakan anggrek? Nah, secara tidak langsung ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Prima tadi itu sudah pertanyaan yang fokus. Betul. Atau tepat sasaran. Jadi karena yang dibahas mengenai anggrek, ya yang dibahas tentang anggrek, tentang budidaya anggrek. Tidak kemana-mana. Bapak tadi di rumah beternak apa? Nah, kita habis bicara anggrek, tiba-tiba kok ke peternakan. Nah, itu namanya tidak fokus. Kemudian bahasa yang digunakan juga harus yang benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau menggunakan kata baku, bahasa yang baik ya. Contohnya
begini, kenapa Bapak kok enggak memilih tanaman yang lain? Iya. Nah, itu Berarti yang baik ya bukan enggak, ya. tapi kenapa Bapak tidak memilih tanaman yang lain seperti itu. Yang berikutnya adalah antar pertanyaan harus berkesinambungan. Ya, kembali lagi yang diawali dengan apa, siapa, dan bagaimana, kapan, mengapa itu tadi ya. Iya, yang sudah kita contohkan tadi. Betul. Itu yang disebut berkesinambungan. Iya. Jadi saling berkaitan. Betul, antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain. Seperti itu. Yang terakhir tadi sesuai topik. Kalau topiknya budidaya anggrek, yang ditanyakan seputar budidaya anggrek, bukan hal-hal yang lain. Apalagi jangan sampai tanya, misalkan tadi Bapak makan menggunakan makan lauk apa? Nah, itu sudah tidak nyambung lagi ya Bu Heru. Iya. Terus apa makanan kesukaan Bapak? Jadi topiknya sudah ganti tuh Bu Heru. Sudah bukan budidaya anggrek, jadi makanan. Nah, itu namanya tidak sesuai topik ya. Betul. Nah, itu mengenai ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jadi nanti lain kali kalau anak-anak mau melakukan wawancara harus membuat daftar pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Ya. Atau supaya semuanya runtuh. Iya. Terus kemudian informasinya jelas. Tidak ke sana, tidak kemari. Iya. Seperti itu ya Bu. Iya. Ini tadi pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban serta ciri-ciri pertanyaan yang baik. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun menambah wawasan tentunya. Betul. Ya. Sayangi bumi kita agar tetap lestari. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya untuk channel kami Hermin Siswati dan Prima Ekasari. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.